Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajratul Aulia dengan NIM akhir 008 kelas 3A dari Prodi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Saya akan menjelaskan materi mengenai OSI layer untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Mukhlis Thohir, Sarjana Pendidikan, Magister Terapan Komputer. OSI atau Open System Interconnection OSI Layer adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer, maka semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI Layer memiliki 7 layer. Dari layer paling luar atau paling atas ada application layer, presentation layer, station layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Meskipun dalam praktiknya kita tidak berhubungan langsung dengan model OSI dan hanya berhubungan dengan protokol, namun model ini selalu digunakan network engineer dalam melakukan analisis dan troubleshooting jaringan komputer, sehingga kita perlu memahami cara kerja model OSI. Presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software. Seperti layanan workstation dalam Windows NT dan Network Shell, semacam Virtual Network Computing atau VNC. Session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini ada NetBIOS. NetBIOS adalah suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Selanjutnya ada NetBEUI, yaitu NetBIOS Extended User Interface adalah suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Selanjutnya ada ADSP atau Able Talk Data Stream Protocol dan PAP atau Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Transport layer untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. UDP atau User Datagram Protocol
memiliki keunggulan dalam hal kecepatan transfer data. Sedangkan Transmission Control Protocol atau TCP memiliki kelebihan yaitu dapat memastikan keakuratan data yang sampai ke penerima. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Network Layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh, protokol yang digunakan seperti IP. Data Link Layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya Media Access Control Address atau MIC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi dua. Ada Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, yaitu sebuah metode Media Access Control atau MIC yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet. Dua, ada Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance, yaitu protokol contention pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collisions. Tidak seperti CSMI atau CD yang memakai pengaturan transmisi jaringan ketika terjadi collisions. Terakhir, physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contohnya seperti transceiver dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.